Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anas Priyadi. Di video kali ini yaitu video terakhir untuk ekonometrika. Di video kali ini berjudul estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Di sini aku akan menganalisis data awal kita, yaitu data cross section masih dengan aplikasi Shazam, dan di sini aku akan melakukan uji nilai elastisitas dan uji skala usaha. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke bab pertama. Di bab pertama yaitu ada pendahuluan. Langsung saja saya bacakan di latar belakangnya. Jagung adalah komoditi strategi yang memegang peran penting dalam hal memenuhi konsumsi makanan manusia, pakan ternak, bahan baku industri, dan energi atau bioetanol. Separuh dari penggunaan saat ini adalah sebagai bahan baku utama industri pakan ternak. Konsumsi jagung yang cukup besar harus diimbangi dengan produksi jagung yang besar pula, sehingga mencukupi kebutuhan nasional. Akan tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, sehingga pemerintah harus membuat suatu kebijakan untuk mengimpor jagung guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dalam melakukan usaha tani jagung, petani harus mampu mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi yang digunakan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat bagi petani itu sendiri. Beberapa faktor produksi yang dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya hasil produksi yang diperoleh yaitu luas lahan yang digunakan, jumlah dan jenis benih yang dipakai, jumlah dan jenis pupuk yang digunakan, jumlah dan jenis pestisida yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, tingkat kesuburan tanah, iklim ataupun musim, modal yang tersedia dan teknologi yang digunakan. Hubungan antar faktor produksi atau input dan hasil produksi atau output disebut juga dengan fungsi produksi. Dari hal tersebut, petani harus mampu memutuskan, mengorganisasikan, dan juga mengkoordinir atas penggunaan faktor-faktor produksi secara selektif dan seefisien mungkin, agar usaha tani yang dilakukan dapat memberikan pendapatan maksimal bagi petani. Ada rumusan masalahnya. Yang pertama, pengaruh faktor produksi terhadap produksi usaha tani jagung di Kelurahan Bakti Karya. Yang kedua, berapa keuntungan yang diperoleh petani jagung di Kelurahan Bakti Karya. Yang ketiga, apakah usaha tani jagung layak di Kelurahan Bakti Karya. Tujuan penelitian: satu, untuk mengetahui faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi usaha tani jagung di Kelurahan Bakti Karya. Yang kedua, untuk mengetahui pendapatan usaha tani jagung di Kelurahan Bakti Karya. Yang ketiga, untuk mengetahui kelayakan usaha tani jagung di Kelurahan Bakti Karya. Kita masuk ke bab 2, yaitu ada metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah cross section. Sumber data dari skripsi Dini Kartika dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Judul: pengaruh penggunaan faktor produksi terhadap produksi jagung atau GMAIS. Studi kasus Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Bab 2, B. Spesifikasi model.
Untuk spesifikasi model, masalah pertama akan diselesaikan dengan menggunakan analisis fungsi produksi. Analisis fungsi produksi adalah analisis yang dapat menjelaskan hubungan antara hasil produksi dengan faktor-faktor produksi yang mempengaruhinya. Fungsi produksi yang digunakan untuk menjelaskan parameter Y dan X adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Wicaksono berpendapat bahwa fungsi produksi pada umumnya yang digunakan dalam penelitian adalah fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana setelah ditransformasikan menjadi Y sama dengan A, X1 beta 1, X2 beta 2, X3 beta 3, X4 beta 4, keterangan Y itu sebagai produksi jagung, INA itu sebagai intercept besaran parameter, X1 luas lahan, X2 benih, X3 pupuk, X4 tenaga kerja, U itu error, E logaritma natural. Selanjutnya yaitu uji nilai elastisitas. Untuk hipotesisnya, jika V-value lebih kecil sama dengan alfa, sama dengan lebih kecil alfa 0,05, maka tolak H0, terima H1. Jika V-value lebih besar dari alfa, alfanya 0,05, maka tolak H0, terima H1. Di sini saya sudah menganalisanya di Shazam. Untuk luas lahannya 0,889 lebih besar dari 0,05, yang artinya terima H0, tolak H1, dan ini tidak berpengaruh. Untuk jumlah benihnya X2 0,258 lebih besar dari 0,05, artinya terima H0 tolak H1, yang artinya tidak berpengaruh. X3-nya tenaga kerja dengan 0,009 sama dengan lebih kecil dari 0,05, yang artinya tolak H0, terima H1, yang artinya berpengaruh. Selanjutnya uji skala usaha. Di sini datanya sudah saya tampilkan, yaitu hasil analisis datanya beta 1 plus beta 2 plus beta 3 dijumlahkan yang hasilnya 1,32031, artinya penambahan penggunaan input produksi akan menambahkan jumlah produksi jagung karena usaha tani jagung masih berada pada tingkat increasing return to scale. Jadi kesimpulannya, hanya tenaga kerja yang berpengaruh terhadap output. Usaha tani jagung berada pada tingkat increasing return to scale, sehingga jika terjadi penambahan input akan terjadi peningkatan jumlah produksi jagung. Untuk sarannya, petani dapat menambahkan penggunaan input produksi karena usaha tani jagung masih berada pada tingkat increasing return to scale, sehingga penambahan input masih dapat menambahkan hasil produksi, dan penambahan jumlah bibit dan tenaga kerja sehingga dapat menambahkan produksi jagung. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.